Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari sama-sama kita lanjutkan kembali kuliah kinematika. Kita sampai bab keempat mengenai mekanisme Coriolis. Mekanisme ini itu sering dijumpai pada mesin scrap atau mesin saper, yang mana pada kecepatan majunya, jadi mesin saper ini dia gerak maju dan mundur. Nah, gerak majunya di sini dia lebih pelan, kemudian gerak mundurnya lebih cepat. Nah, bagaimana menjadikan gerak mundur atau return speed itu lebih cepat? Maka pada pertemuan kali ini kita ingin membahas secara tuntas, bagaimana mengatur gerak mundur lebih cepat. Mari sama-sama kita saksikan pada video kali ini. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Roda gigi yang besar itu digerakkan oleh roda gigi yang kecil. Roda gigi yang kecil itu dia digerakkan oleh motor listrik. Kemudian perhatikan baik-baik, roda gigi yang besar di situ dia berputar searah jarum jam, berputar searah jarum jam atau CW, clockwise. Nah, di situ ada lintasan slidernya. Nah, slider yang bagian atas itu yang membawa tool. Dia bergerak maju dengan kecepatan yang lebih pelan daripada kecepatan mundurnya. Coba sama-sama diperhatikan, pada saat maju dia bergerak lebih pelan daripada mundurnya. Nah, pada saat maju dia melakukan langkah pemotongan atau cutting stroke. Kemudian pada saat mundur, karena dia tidak melakukan pemotongan, maka dibuat lebih cepat. Nah, inilah keistimewaan daripada mekanisme Coriolis. Kemudian selanjutnya, bagaimana menjadikan gerak maju itu lebih cepat? Kalau tadi gerak mundurnya yang lebih cepat, sekarang gerak majunya lebih cepat. Maka caranya itu dengan mengatur arah daripada putaran penggerak batang dua atau roda giginya. Perhatikan baik-baik pada video berikut ini. Nah, kalau tadi arah putarannya itu searah putaran, sekarang kalau ingin menjadikan gerak majunya lebih cepat, maka arah putarannya itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, jadi perhatikan baik-baik, roda gigi itu yang sebagai penggeraknya dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga kecepatan majunya itu menjadi lebih cepat daripada gerak mundurnya. Nah, gerak mundurnya pelan sekarang, majunya yang cepat. Perhatikan baik-baik ini dalam video itu. Nah, jadi lebih pelan yang mundurnya. Nah, sekarang aplikasi mekanisme Coriolis pada mesin scrap atau saper mesin. Jadi mekanisme Coriolis ini dia sebagai penggeraknya. Penggerak dari ram. Nah, untuk memudah pemahaman, akan kita visualisasikan ke dalam sebuah video berikut ini.
seperti pada contoh yang pertama, gerak majunya itu lebih pelan karena dia sedang melakukan pemotongan benda kerja, dan benda kerjanya ini bukan kayu, bukan plastik, tetapi baja. Nah, kalau ingin memotong baja tentunya bagaimana bisa meringankan daya potongnya. Daya potong itu rumusnya itu sama dengan gaya potong dikalikan dengan kecepatan. Kecepatan potong. Nah, kalau kecepatan potongnya itu pelan, kecil, ya, daya itu sama dengan F kalikan V. Atau gaya dikalikan kecepatan potong. Nah, kalau kecepatan potongnya itu pelan, maka daya potongnya menjadi pelan. Sehingga kerja dari motor listriknya menjadi lebih ringan. Nah, kemudian pada saat dia melakukan langkah balik, maka akan menjadi lebih cepat, supaya efisien. Nah, selanjutnya, mekanisme Coriolis pada video kali ini itu gerakan maju lebih kecil daripada gerak mundur. Nah, tool atau pahat dia bergerak maju ke kiri. Nah, seperti pada video, dia melakukan langkah pemotongan ke kiri. Kemudian pada saat ke kanan atau mundurnya lebih cepat. Nampak pada layar terlihat seperti mekanisme engkol peluncur. Kalau mekanisme engkol peluncur, maka gerak maju dan mundur adalah sama. Tetapi karena di sini yang berwarna merah transparan itu adalah batang dengan mekanisme Coriolis, maka dia bisa mengontrol gerak maju itu lebih pelan atau lebih kecil daripada gerak mundurnya. Nah, seperti pada layar. Nah, itu yang berwarna hitam bulat itu engsel Coriolisnya, slider Coriolisnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme Coriolis, kita akan analisa sebagai berikut. Analisa mekanisme Coriolisnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini adalah titik O4. Ini engsel. Kemudian titik O2-nya berada di sini. Di tengah-tengah ini roda gigi. Ini roda gigi yang besar. Ya. Jadi seperti flywheel-nya, dia punya massa yang berat. Ya. Tidak boleh ringan ini harus berat. Ya. Karena ini putarannya pelan. Dan dia menyimpan tenaga di sini. Untuk menyimpan tenaga dari motor penggerak. Kemudian ini batang pat. Kemudian di titik di sini ada slider juga di sini, titik P. Titik P itu di sini. Selanjutnya, titik yang menghubungkan pusat perputaran O2 di sini dengan slider ketiga, ini slider 3. Kemudian dari O2 ke slider 3 di sini ini batang 2. Batang 2 itu ya roda gigi besar ini. Diwakili ya oleh O2 ke titik slidernya ini. Kemudian perputaran daripada slidernya ini itu digambarkan garis putus-putus yang membentuk lingkaran ini. Ini adalah lintasan daripada slider yang ketiga. Slider ini. Selanjutnya, batang 2 atau roda gigi ini berputar searah jarum jam atau CW dengan kecepatan sudut nilainya omega 2.
jika ditarik garis lurus dari O4, engsel O4 di sini menuju ke P, ya, yang terhubung ke slider 3 ini untuk menggambarkan ya, bagaimana batang dari O4 ke P di sini dia bisa bergerak maju mundur, sejauh mana dia pergerakannya. Kemudian pada batas yang paling kiri, maksimum paling kiri, pada posisi mundur, titik P-nya itu digaris seperti warna kuning. Ya, warna kuning di sini, ya, itu jarak terjauh titik P di sini. Maksimum RAM-nya ini bergerak ke sana. Dari P ini bergeser ke sini. Kemudian jika ditarik garis dari O2 ke perpotongan lingkaran dengan garis ini, itu tegak lurus di sini, tegak lurus. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, maka P ini menjadi P1. Kemudian ketika dia bergerak maju, ya, searah jarum jam, maka pertemuan, ya, antara atau persinggungan antara garis lurus maksimumnya ini dengan titik O2 itu juga tegak lurus itu. Nah, di sini titiknya P2. Nah, dari P1 ke P2 di sini adalah panjang langkah dari RAM ini atau panjang langkah dari tool di sini sampai yang paling ujung. Jadi yang paling pangkal menuju ke ujung di sini, inilah sama dengan P1 ke P2. Nah, bagaimana jika misalnya P1 ke P2 di sini jaraknya misalnya 20 cm. Kemudian kita pengen memotong benda kerja dengan lebar pemotongan, dengan panjang pemotongan lebih dari 25 cm, misalnya 30 cm. Jadi dari P1 ke P2 di sini itu artinya tool ini dia, pahat ini dia bergerak maju itu ya sejauh sekitar 25 cm. Nah, kalau misalnya benda kerjanya itu panjangnya itu 30 cm, berarti kan tidak bisa memotong. Maka bagaimana? Nah, kalau mahasiswa itu membuka mesin scrap pada lab, maka akan terlihat di sini. Di sini ada lintasan slider yang bisa digeser. Slider 3 ini bisa digeser ke sana kemari, ya, digeser kemudian dikencangi. Ya, jadi pada saat berputar itu nanti dia tidak bergeser lagi. Jadi ada pengencangnya di sini. Itu bisa digeser sehingga panjang lintasannya menjadi lebih panjang atau panjang langkahnya menjadi lebih besar. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi ini bisa digeser ke sana sehingga lintasan daripada slider 3 ini itu menjadi lebih besar. Kemudian jika ditarik dari O4 sampai ke titik yang batas yang terjauh, ya, paling belakang maksimum itu membentuk garis tegak lurus, persinggungannya lingkaran ini dengan putus-putus di sini itu membentuk tegak lurus. Nah, di sini maksimumnya itu P3 paling belakang. Kemudian yang paling depan maksimumnya itu P4 sehingga panjang langkahnya menjadi lebih besar. Nah, ini bisa dimainkan. Pada saat mengatur ini ya tentunya mesin dimatiin dulu. Ya, setelah disetel, ya sesuai dengan panjang langkah yang diinginkan, kemudian ya otomatis ya dibuka mesinnya. Jadi casing atau rumah mesin scrapnya itu harus dibuka, disetel. Ya, disetel dia. Sesuai dengan yang diinginkan. Kalau benda kerjanya kecil, ya otomatis ya jangan terlalu besar juga menyetel slidernya ini. Akhirnya sia-sia.
sia-sia, terlalu jauh. Itu membuang waktu pemotongan sehingga menjadi lebih lama. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan free body diagram, ya, sehingga bisa dianalisa berapa kecepatan pada masing-masing titik, ya, kecepatan pada titik Q, kecepatan Q2, Q3, S4, kecepatan P, ya, kecepatan R, percepatan P, dan sebagainya. Nah, itu perlu digambarkan seperti ini. Nah, kalau kita mau buat secara analisa, ya, bagaimana kita bisa menganalisa kecepatan maju, ya, panjang langkah, dan sebagainya, waktu pemotongan. Nah, itu analisanya pada gambar berikut ini. Mahasiswa jangan bingung dulu, satu persatu akan saya urai. Di sini batang 4. Batang 4 di sini ada lintasan sliding. Kemudian titik di sini, titik sliding, kemudian titik slidingnya di sini antara batang 2 di sini, cranknya dengan batang 4, batang 3 itu slidernya ini, itu titik B. Nah, di sini titik B. Jadi titik B di situ yang menghubungkan slidernya, dengan batang 2 atau crank link 2 di sini. Link 3 itu slidernya yang kotak kecil ini. Nah, kemudian lintasannya itu ada pada batang 4 yang panjang ini, dari B ke di sini O4. Ya, belum saya tulis ini. Nah, di sini titik B. Kemudian lintasan dari B di sini itu garis putus-putus yang melingkar ini. Nah, ini batang 3 ya. Terus kemudian ini titik P. Kemudian pada lintasan yang maksimum posisi di belakang, ada sedikit gangguan, perhatikan baik-baik. Di sini P itu yang menghubungkan batang 5 dengan batang 4. Kemudian RAM, ya, RAM itu batang 6, ya, RAM ini batang 6, ada engsel di sini yang terhubung dengan batang 5. Kemudian majunya di sini cutting stroke, artinya langkah memotong. Kemudian gerak mundurnya itu return stroke, artinya gerak balik. Batang 5 ini connecting rod, ya, atau batang penghubung. Nah, di sini ada tool. Nah, di sini titik penghubung antara batang 5 dengan RAM di sini R. Kalau batang 6-nya itu, ya, RAM-nya ini batang 6, kemudian batang 6 ini terhubung dengan batang 5, titik hubungnya itu R. Nah, kemudian ketika dia B di sini bergerak searah jarum jam menuju ke B2, B2 di sini adalah titik persinggungan antara garis maksimum dari batang 4 ini, ya, dengan C. Jika ditarik, C ini kayak O2 itu ya. O2 ini C di sini, ini belum saya rubah. O2 itu sama dengan C di sini, titik pusat sumbu perputaran. Itu tegak lurus. Nah, jika ditarik itu tegak lurus berarti di sini maksimum. Maka posisi P menjadi P2.
Kemudian ketika dilanjutkan berputarnya sampai maksimum persinggungan batang 4 ini dengan titik C di sini ditarik garis lurus siku-siku, ya, posisi P menjadi P1. Ini posisi maksimum belakang atau posisi maksimum mundur. Nah, kemudian lintasan dari P ke P1 yang membentuk tali busur di sini, melengkung ini, itu adalah lintasan P. Sedangkan yang lurus ini itu adalah jarak, ya, langkahnya, jarak langkahnya. Kemudian posisi R di sini ketika maksimum itu menjadi R2 di sini. Kemudian ketika minimum, ujung paling kiri, paling belakang, itu menjadi R1. Kemudian yang menghubungkan P1 ke R1 itu adalah batang 5. Batang 5 pada posisi di sini paling belakang, seperti ini. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik, batang 5 pada posisi P di sini, ya, dia membentuk sudut yang lebih kecil. Sedangkan P1 ke R1 posisi seperti ini, lebih besar. Ini sama dengan posisi sudutnya sama dengan P2 R2 di sini. Kemiringannya sama, sedang di sini. Jadi pada masing-masing titik di sini, P pada masing-masing titik mulai dari lintasan P1 ke P2 di sini, itu kecepatannya berbeda-beda. Walaupun bisa dirata-rata, tetapi kecepatannya berbeda-beda. Pada saat maju dan pada saat mundur dari P1 ke P2 itu langkah maju atau cutting stroke. Pada saat balik dari P2 ke P1 itu langkah mundur. Nah, pada saat langkah maju maka sudut yang dibentuk dari garis B1 ke C, dari C ke B2 yaitu B1C B2, sudutnya itu adalah beta. Pada saat mundur itu sudutnya alfa. Nah, di sini sudutnya berbeda. Sehingga dari sini bisa dihitung perbandingan waktu cutting stroke dengan waktu return stroke. Artinya waktu langkah pemotongan majunya dibagi dengan waktu mundurnya. Waktu majunya itu sama dengan beta dibagi dengan omega 2. Kemudian waktu mundurnya itu alfa dibagi dengan omega 2. Nah, ini perbandingannya sama dengan beta dibagi dengan alfa. Nah, otomatis beta di sini dalam satuan radian, kemudian alfanya satuannya radian. Nah, ini satuannya waktu. Nah, sehingga waktu untuk mencapai panjang yang sama pada saat maju, karena beta besar maka waktunya besar, artinya waktunya lebih lama. Jadi untuk jarak tempuh yang sama dari P1 ke P2 atau dari P2 ke P1 pada saat maju dan pada saat mundur itu waktunya berbeda di sini. Pada saat maju waktunya lebih lama, yaitu beta dibagi omega 2. Pada saat mundur waktunya lebih pendek, alfa dibagi dengan omega 2. Nah, kecepatan rata-rata cutting stroke pada saat pemotongan itu sama dengan VC, yaitu jarak P1 ke P2. Jarak P1 ke P2 dibagi dengan waktunya di sini, beta. Nah, di sini kecepatannya lebih pelan. Kecepatan rata-rata return stroke atau mundurnya itu ini atau VR sama dengan jarak dari P1 ke P2 dibagi dengan alfa per omega 2. Nah, alfa omega 2 ini kan satuannya waktu, menit. Ini lebih kecil. Sehingga VR-nya di sini lebih besar daripada VC. Nah, pada saat praktikum
proses produksi mesin scrap, perbandingan ya gerak maju dan mundur rasionya itu selalu dibuat satu, padahal itu tidak betul karena mekanisme gerolis pada mesin scrap itu ya seperti ini. Tapi mahasiswa itu menghitungnya, saya suruh menghitung yang sebenarnya pasti salah. Saya suruh buka, enggak berani buka, enggak bisa ngitung. Padahal hitung-hitungannya seperti ini. Kalau perhatikan proses produksi itu hitung-hitungannya, rasio kecepatan maju dan mundur itu ya seperti ini. VC dibagi dengan VR. Nah, VR dibagi dengan VC karena VR-nya lebih besar. Tapi mahasiswa selalu ini dibuat sama dengan satu. Nah itu kan jelas otomatis salah. Karena mahasiswa itu hanya menghitung panjang langkahnya ini dibagi dengan stopwatch, waktu stopwatch itu. Padahal pengukuran waktu dengan stopwatch itu adalah tidak tepat. Karena apa? Dia tidak tahu posisi berhenti dan posisi maksimum langkah maju dan posisi maksimum pada saat langkah mundur itu mahasiswa tidak tahu. Hanya pakai perasaan saja. Nah, ini yang sering terjadi dan salah dan itu terus turun temurun. Kalau mahasiswa ini saya ketat, saya harus mengikuti aturan sebenarnya, mahasiswa harus membongkar, mengukur dan sebagainya. Waktunya tidak cukup. Waktunya selalu tidak cukup. Padahal sebenarnya gampang. Diukur saja di sini. Berapa sudut ini? Ketika ditarik garis ke sana ini berapa sudutnya? Ya dengan ini seperti ini. Putarannya kan RPM itu kan sudah jelas RPM-nya. Bagaimana omega 2 ini dicari dengan RPM? Ya sudah selesai. Tapi nggak pernah bisa selesai dan tak pernah betul. Jawabannya selalu satu. Jadi perbandingan gerak mundur dan gerak maju itu selalu sama dengan satu. Nah ini. Saya pikir untuk pertemuan kali ini sampai di sini kita lanjutkan membahas khusus masalah kecepatan dan percepatan Coriolis yang lebih khusus pada pertemuan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.